Bayangkan sebuah negara yang memiliki miliaran dolar dalam kekayaan alam, memiliki posisi geografis yang sangat strategis, dan memiliki sumber daya energi yang selama bertahun-tahun menjadi penopang anggaran negara. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Apa yang akan terjadi ketika sumber kekayaan tersebut mulai habis? Inilah pertanyaan besar yang kini menghantui Timor Leste. Negara kecil di kawasan Asia Tenggara ini berdiri di persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Lebih dari 2 dekade setelah memperoleh kemerdekaan pada 2002, Timor Leste berhasil membangun institusi negara, menjalankan pemerintahan, dan mempertahankan stabilitas politik relatif di tengah berbagai keterbatasan. Namun, fondasi ekonominya masih menghadapi persoalan mendasar. Selama bertahun-tahun, minyak dan gas bumi menjadi sumber utama pendapatan negara. Kekayaan dari Laut Timor mengalir ke Petroleum Fund dan menjadi penyangga keuangan pemerintah. Pada masa kejayaannya, Petroleum Fund Timor Leste bahkan pernah mencapai nilai lebih dari 17 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi negara dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, angka tersebut terlihat sangat besar. Seolah-olah Timor Leste memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi masa depan. Tetapi, disinilah paradoksnya. Dana sebesar apapun akan memiliki batas apabila tidak disertai sumber pendapatan baru. Minyak dan gas bukanlah sumber daya yang bisa dipanen selamanya. Ladang Bayu Undan yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu mesin utama ekonomi Timor Leste telah memasuki fase penurunan produksi. Arus pendapatan yang dahulu terlihat seperti sungai yang tidak pernah berhenti, kini semakin mengecil. Dan ketika pendapatan migas menurun, dampaknya tidak berhenti di angka laporan keuangan. Pemerintah harus tetap membiayai sekolah, rumah sakit, infrastruktur, pelayanan publik, subsidi, serta berbagai kebutuhan masyarakat. Artinya, Timor Leste menghadapi perlombaan lawan waktu. Masalahnya semakin kompleks karena sektor ekonomi lainnya belum mampu menggantikan peran migas. Pertanian memiliki potensi, terutama kopi berkualitas tinggi dari wilayah pegunungan. Pariwisata juga menawarkan peluang besar melalui pantai, terumbu karang, dan keindahan bawah alam yang masih relatif alami. Namun, potensi tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi. Tanpa jalan yang memadai, fasilitas pengolahan yang kuat, akses pasar, sumber daya manusia terampil, dan investasi dalam jumlah besar, sektor-sektor tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Dan Timor Leste mungkin tidak memiliki waktu sebanyak itu. Di tengah situasi tersebut, muncul satu nama yang terus menjadi pusat perhatian, yaitu Greater Sunrise. Ladang gas ini membawa harapan besar karena berpotensi memberikan sumber pendapatan baru bagi Timor Leste. Tetapi, justru disinilah kepentingan ekonomi, teknologi, dan kedaulatan pembangunan bertemu dalam satu persimpangan yang rumit. Australia dan perusahaan pengembang memiliki pertimbangan komersial. Infrastruktur pengolahan di Darwin sudah tersedia, sehingga pengembangan melalui Australia dapat dianggap lebih efisien dari sisi biaya dan waktu. Namun, bagi Timor Leste, persoalannya jauh lebih besar daripada sekedar seberapa cepat gas bisa dijual. Dili menginginkan gas tersebut menjadi pintu masuk menuju industrialisasi. Mereka ingin membangun fasilitas pengolahan di wilayah Timor Leste, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, dan memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga menciptakan fondasi industri nasional. Inilah dilema klasik negara berkembang. Apakah lebih baik menerima keuntungan lebih cepat melalui sistem yang infrastrukturnya sudah tersedia, atau mengambil jalan yang lebih sulit demi membangun kapasitas nasional sendiri? Pertanyaan tersebut menjadi semakin sensitif karena hubungan Timor Leste dan Australia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Australia pernah memainkan peran penting dalam membantu stabilisasi Timor Leste pada 1999 dan kemudian menjadi salah satu mitra pembangunan utama negara tersebut. Namun, hubungan itu juga pernah diwarnai ketegangan mengenai batas maritim dan pembagian sumber daya di Laut Timor. Perjanjian batas maritim permanen pada 2018 menjadi tonggak penting, tetapi persoalan Greater Sunrise menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara kedua negara masih jauh dari sederhana. Jika Australia adalah mitra penting dalam sektor energi, maka Indonesia memiliki posisi yang berbeda. Indonesia bukan hanya negara tetangga. Indonesia adalah bagian dari kehidupan ekonomi sehari-hari Timor Leste. Lihat saja, jalur perdagangan dari Nusa Tenggara Timur menuju Timor Leste. Barang-barang kebutuhan masyarakat mengalir melintasi perbatasan. Beras, gula, minyak goreng, semen,
bahan bangunan, hingga berbagai produk manufaktur masuk ke pasar Timor Leste melalui jaringan perdagangan yang semakin berkembang. Ada sebuah fakta geopolitik yang sangat menarik di sini. Australia memiliki modal dan teknologi. Indonesia memiliki kedekatan geografis dan jaringan perdagangan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, jika Australia membantu menentukan sebagian masa depan energi Timor Leste, Indonesia sudah menjadi bagian dari denyut ekonomi hariannya. Namun hubungan Indonesia dan Timor Leste tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Masa pendudukan Indonesia antara 1975 hingga 1999 meninggalkan luka yang sangat dalam. Referendum 1999, kekerasan setelah referendum, dan berbagai pengalaman masa lalu menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Timor Leste. Tetapi, geopolitik memiliki satu sifat yang terkadang terasa dingin. Kepentingan masa depan seringkali memaksa negara untuk bekerja sama dengan negara yang memiliki sejarah rumit. Perdagangan tetap berjalan, masyarakat perbatasan tetap berinteraksi, pengusaha tetap mencari peluang, dan hubungan diplomatik perlahan bergerak menuju arah yang lebih pragmatis. Disinilah muncul peran penting Indonesia dalam perjalanan Timor Leste menuju integrasi regional. Keinginan Timor Leste menjadi bagian penuh dari ASEAN bukan hanya persoalan diplomatik. Ini juga merupakan strategi ekonomi. ASEAN dapat memberikan akses lebih luas kepada investasi, pasar, jaringan perdagangan, pendidikan, teknologi, dan kerjasama regional. Bagi negara kecil seperti Timor Leste, integrasi dengan kawasan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pendapatan maupun satu negara mitra. Namun kemudian muncul satu pemain lain yang tidak bisa diabaikan, China. Beijing memiliki kapasitas investasi yang sangat besar dan semakin aktif di negara-negara berkembang. Infrastruktur, telekomunikasi, konektivitas, dan berbagai proyek pembangunan dapat membuka peluang baru bagi Timor Leste. Tetapi investasi besar juga selalu membawa pertanyaan tentang ketergantungan, utang, dan pengaruh geopolitik. Karena itu, Dili harus memainkan permainan yang sangat sulit. Australia tidak boleh dijauhkan, Indonesia tidak boleh diabaikan, China tidak bisa dianggap tidak ada, ASEAN harus dimanfaatkan, dan yang paling penting, rakyat Timor Leste harus mendapatkan manfaat nyata dari semua hubungan tersebut. Pada akhirnya, mungkin inilah inti dari persoalan Timor Leste. Aset terbesar negara ini sebenarnya bukan minyak yang masih berada di bawah Laut Timor, bukan pula miliaran dolar yang tersimpan di Petroleum Fund. Aset terbesar Timor Leste adalah generasi mudanya. Jika anak-anak muda Timor Leste mendapatkan pendidikan berkualitas, keterampilan teknis, akses teknologi, dan lapangan pekerjaan yang layak, maka negara ini memiliki peluang untuk membangun ekonomi yang jauh lebih kuat daripada sekedar mengandalkan minyak. Sebab minyak hanya bisa dijual sekali, tetapi manusia yang terdidik dapat menciptakan nilai selama puluhan tahun. Pertanyaan akhirnya bukan apakah minyak dan gas Timor Leste akan habis. Cepat atau lambat, sumber daya tersebut memang akan berkurang. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Timor Leste mampu membangun ekonomi baru sebelum era minyak benar-benar berakhir. Jika berhasil, negara kecil ini bisa mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Tetapi jika gagal, kekayaan alam yang pernah menjadi berkah justru dapat berubah menjadi warisan ketergantungan. Dan sekarang, waktu terus berjalan. Antara Indonesia, Australia, China, ASEAN, dan kekayaan alam yang semakin terbatas, Timor Leste sedang menentukan satu hal yang jauh lebih besar daripada sekedar arah ekonominya. Timor Leste sedang menentukan seperti apa masa depan sebuah bangsa yang baru merdeka akan terlihat ketika sumber kekayaan terakhirnya mulai menghilang.